Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang teori umum probabilitas ya. Jadi apa yang dinamakan dengan probabilitas? Probabilitas adalah sebuah kemungkinan akan terjadinya sebuah kejadian atau event seperti itu. Di sini saya ada ruler ya, ada angka-angka yang menunjukkan probabilitas. Jadi probabilitas yang tertinggi itu angkanya 1, probabilitas yang paling rendah itu angkanya 0. Jadi probabilitas itu cuma ada rentangnya antara 0 sampai 1. Contohnya di sini probabilitas yang 0 atau tidak mungkin terjadi. Contohnya ya, probability our sun will disappear this year. Kemungkinan matahari kita akan hilang pada tahun ini, itu sangat tidak mungkin sekali. Seperti itu, berdasarkan hitung-hitungan dari saintis gitu. Nah, ekstrim yang sangat mungkin terjadi adalah chance of rain in Florida this year. Ini sangat mungkin terjadi ya. Jadi kemungkinan turunnya hujan pada tahun ini di Florida itu sangat mungkin terjadi. Nah, jadi nilai probabilitas itu rentangnya adalah dari 0 sampai 1 gitu ya. Yang tengah-tengah apa nih? Chance of a head in single toss of a coin. Oke. Ini kemungkinan munculnya salah satu sisi dari dua koin ya, dari satu koin ya. Jadi ketika kita melemparkan koin, maka kemungkinan yang muncul gambar apa contohnya di angka dengan gambar itu 50 gitu ya. Jadi chance-nya tuh 0,5 ya. Nah, dalam teori probabilitas gitu ya, ada yang dinamakan eksperimen, ada yang dinamakan outcome, dan ada yang dinamakan event ya. Nah, yang pertama, apa itu eksperimen? Eksperimen itu adalah sebuah percobaan ya, percobaan atau perlakuan yang mengarah kepada yang dinamakan dengan outcome. Contoh di sini adalah melempar dadu ya. Melempar dadu ini adalah eksperimennya ya. Ketika kita melempar dadu, eksperimennya adalah melempar dadu itu ya. Nah, yang berikutnya adalah outcome. Outcome ini adalah spesifik hasil dari eksperimen. Ketika kita melempar dadu, maka outcome yang mungkin akan muncul adalah keluarnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah outcome yang mungkin muncul dari eksperimen yang kita lakukan, yaitu melempar dadu. Seperti itu ya. Nah, sedangkan event adalah the collection of one or more outcome of an experiment. Jadi kumpulan dari outcome. Contoh misalkan dari dadu yang kita lempar, berapa sih kemungkinan angka yang muncul lebih yang lebih dari 3 gitu ya. Berarti kan di sini ada 3 kemungkinan ya. Yang lebih dari 3 kan 4, 5, 6. Berarti kan ada 3 dari 6 kemungkinan. Berarti kemungkinan muncul angka yang lebih dari 3 adalah 1/2. Seperti itu. Berapa sih event yang kurang dari 4 misalkan, kurang dari 3. Berarti kan angkanya 1 dan 2 ya kan. Berarti hanya ada 2. Berarti 2 dari total berapa kemungkinan 6 ya. Maka sekitar 1/3 probabilitasnya 1/3 atau 0,3 seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu dasar-dasarnya. Yang pertama apa itu eksperimen, apa itu outcome, dan apa itu event. Ya. Nah, di sini ada 3 jenis event. Ada 3 jenis event. Yang pertama, event disebut sebagai mutually eksklusif kalau ya salah satu kejadian dari event itu tidak bisa bersamaan. Ya, misalkan gini, kalau misalkan kita melempar dadu gitu ya, kita muncul angka 5 gitu ya. Nah, ini nggak bisa angka 3 juga muncul dalam satu percobaan gitu ya. Pasti ketika satu percobaan pasti hanya akan memunculkan satu outcome ya. Nah, itu namanya mutually exclusive gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita melempar dadu yang keluar angka 4, nggak mungkin angka 5 atau angka 6 atau angka yang lain selain 4 itu juga muncul ya. Jadi hanya ada satu kemungkinan saja dalam satu kali percobaan. Seperti itu.
Terus event juga disebut sebagai independen karena tidak berhubungan atau tidak memiliki dampak dengan event yang lainnya. Ya, contoh misalkan angka 5 tidak berdampak kepada angka 4 ya. Karena memang tidak ada hubungannya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan lempar dadu aja gitu. Angka 4 tidak mempengaruhi juga dan sebaliknya seperti itu. Ya, berikutnya ada yang dinamakan dengan events are collectively exhaustive jika setidaknya ada satu kejadian yang muncul dari sebuah eksperimen itu gitu. If at least one of the events must occur when an experiment is conducted. Ya betul, ketika eksperimen pasti minimal ada satu, yaitu entah yang keluar angka 6, entah yang keluar angka 5, entah yang keluar angka 4 seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara begitu ya untuk menghitung probabilitas. Yang pertama adalah cara klasik, yang kedua adalah cara empirik, yang ketiga adalah cara subjektif. Kita akan bahas satu persatu cara-cara dalam probabilitas ini gitu ya. Yang pertama adalah cara klasik seperti itu. Cara klasik ini tentu kita menghitung jumlah outcome yang muncul dibandingkan dengan total seluruh outcome gitu ya. Contoh di sini dadu yang kita lempar itu ada seluruh kemungkinannya ada 6 ya. Tapi ketika kita melempar pasti hanya ada satu outcome saja, yaitu misalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Mereka nggak akan muncul dalam waktu yang bersamaan, pasti hanya satu saja. Maka kemungkinannya adalah 1/6 untuk setiap angka. Seperti itu ya. Maka ini adalah cara klasik, jadi gampang aja, outcome ya dibagi total kemungkinan seluruh outcome gitu ya. Kalau misalkan koin, coba berapa koin dengan cara-cara klasik ini? Koin berarti yang kemungkinan muncul hanya satu ya. Outcome-nya hanya satu. Kemungkinan kemunculannya berapa? Ada berapa? Berapa sisi koin itu? 2 ya. Berarti hanya ada 1/2 saja ya. Malah di sini justru probabilitasnya lebih besar ya, karena ini hampir 50% ya. Jadi ketika kita melempar koin 50% kemungkinannya seperti itu. Oke, ini yang namanya cara klasik ya. Yang berikutnya adalah cara empiris ya, atau empirical probability. Ketika kita berbicara tentang empirical probability ini, ada yang dinamakan dengan the law of large numbers ya. Jadi begini teman-teman. The law of large number itu adalah kemungkinan akan semakin besar dengan banyaknya kejadian yang telah berlalu. Contoh di sini ya adalah jumlah penerbangan yang sukses dibandingkan dengan total penerbangan. Di sini jumlah penerbangan yang sukses dilakukan oleh sebuah maskapai adalah 111 dari total 113 penerbangan. Maka probabilitas terbang dengan selamat itu sebesar 0,98%. 98 atau 98% seperti itu. Jadi dengan semakin tingginya nilai keberhasilan gitu ya, maka untuk penerbangan selanjutnya kita katakan bahwa misalkan penerbangan yang ke 114 ya, di luar ini berarti penerbangan yang baru ya, maka kemungkinan karena yang sudah itu terjadi selalu selamat ya dengan nilai 98%, kemungkinan penerbangan ke-14 98%-nya juga akan selamat gitu. Kok bisa? Dari mana? Iya, ini dari empirical yang telah terjadi seperti itu ya. Ini namanya empirical probability. Yang berikutnya adalah subjective probability. Nah, subjective probability ini probabilitas yang kita nggak punya informasi sebelumnya dan hanya punya informasi yang saat ini seperti itu ya. Contohnya di sini adalah kemungkinan Patriot will play in the Super Bowl next year. Nah, kita nggak punya informasi sebelumnya, tahun sebelumnya atau seperti apa. Kita cuma punya tahu informasi yang tahun ini aja begitu ya. Makanya ini subjektif, namanya juga subjektif. Artinya berdasarkan informasi yang kita miliki saat ini saja seperti itu ya. Nah, oke, kalau misalkan kita rangkum secara simpel dasar-dasar probabilitas itu seperti ini ya teman-teman. Jadi probabilitas itu ada yang probabilitas objektif dan ada yang subjektif. Objektif itu berdasarkan eksperimen. Yang pertama adalah classical probability ya.
ini simple aja, yaitu jumlah outcome dibagi dengan seluruh kemungkinan outcome. Jadi misalkan kalau dadu berarti 1/6 ya. Yang kedua adalah empirical probability. Ini probabilitas didasarkan tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya itu sukses, misalkan penerbangan 98%, maka di tahun depan kemungkinan juga akan selamat 98% juga gitu ya. Selanjutnya ada probabilitas yang subjektif, yaitu di mana probability ini hanya ditentukan oleh informasi yang tersedia ya, berdasarkan subjektivitas kita sendiri, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk part 1 ini, atau dasar-dasar dari probabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.